5.4 karena sunk cost merupakan kelebihan nilai buku atas nilai sisanya, dan ini tidak bisa dimasukkan ke dalam cost diferensial karena cost diferensial itu hanya semacam berapa yang harus kita bayar atas beberapa alternatif yang akan kita buat atas suatu proyek, semacam itu. Kemudian kemudian ada juga cost variable. Bentar. Cost variable pada umumnya adalah cost relevan dalam analisis cost diferensial karena dikeluarkan pada saat aktivitas dilakukan dan dapat dihindarkan pada saat tidak dilakukan. Cost tetap dapat dikategorikan sebagai cost diferensial. Cost tetap bisa dikategorikan sebagai cost diferensial jika saat melakukan aktivitas terjadi penambahan cost tetap. Jadi kalau cost tetap itu sebenarnya kan bukan cost relevan atau cost yang bisa kita bisa mencari alternatif lain, misalnya seperti itu. Kalau cost variable kan misalnya, selamat datang Mbak Helen. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Kalau cost variable itu cost relevan itu misalnya alternatif A, saya mau membuat 1000 unit produk. Kalau alternatif B (500 produk, biayanya tetap sampai batas tertentu. Nah, maka itu sebenarnya awalnya cost tetap itu bukan cost relevan, bukan cost yang bisa kita. Jika cost tetap itu terjadi penambahan, maka penambahannya ini yang masuk pada cost relevan atau cost diferensial, seperti itu. Contohnya misalnya tadi memproduksi produk 1000, cost-nya tetap misalnya 1.000.000. Nah, tapi kalau memproduksi lebih dari 10.000, mau tidak mau harus beli atau menyewa peralatan baru. Maka itu penambahan peralatan baru ini yang disebut bisa dimasukkan ke dalam cost diferensial, seperti itu. Kemudian ada juga cost kesempatan atau opportunity cost, nilai ukur yang dikorbankan karena menolak alternatif penggunaan terbaik dari sumber daya. Jika teman-teman lihat di halaman 5.5, contohnya suatu mesin dapat digunakan untuk memproduksi atau dapat disewakan. Mesinnya bisa ada dua alternatif. Alternatif A dibuat untuk produksi, alternatif B disewakan produksi, seperti itu. Nah, ternyata kita memutuskan untuk digunakan sebagai produksi. Lah, berarti kita kan nggak jadi menyewakan mesin ini. Kesempatan untuk mendapatkan pendapatan sewa dari mesin ini hilang. Lah, kehilangan pendapatan ini disebut opportunity cost. Seperti itu.
Kemudian ada disebut cost terkait atau imputed cost menuju religius atau politik atau sosial. Contohnya di sini hilangnya kepercayaan publik karena pengurangan karyawan atau perusakan lingkungan oleh perusahaan. Lebih ke arah sosial kalau cost yang terkait itu seperti itu. Kemudian ilustrasinya mari kita buka halaman 5.6. Teman-teman sudah bawa modulnya, sudah dibuka modulnya semuanya. Oke. Diasumsikan sebuah mesin dibeli dengan harga 4.200.000 setahun yang lalu. Kemudian didepresiasi sebesar 2.100.000. Mesin tersebut tidak diperjualbelikan atau ditukar. Pada akhir tahun nilai bukunya 100, kos untuk memperbaikinya 3.500.000, kemudian kos listrik untuk beroperasi keduanya adalah mereka akan sama-sama beroperasi selama 2000 jam. Oke, langsung dilihat di tabelnya saja data untuk penggantian mesin. Hasil produksi karena dia mau dibeli, maksudnya dia masih baru, maka harga belinya di sini 7 juta. Kemudian umur ekonomis 1 tahun, harga yang mesin baru juga 1 tahun. Sedangkan kos operasional untuk tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 10.000 per jam. Ini yang disebut alternatif mesin A, mesin lama dan mesin baru. Contohnya alternatif A dan alternatif B, mana yang lebih menguntungkan. Teman-teman, halo. Pada modul halaman 5.6 yang bawah itu, yang paling bawah, paragraf yang paling bawah
Keuntungannya 3. Hitung-hitungnya dari mana kira-kira kalau 2.500.000? Kan di buku segitu.